Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi kasih Yesus. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini."
Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri, lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Langit menjadi gelap, kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain, mengapa tak bisa menyelamatkan diri sendiri? Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata malaikat itu. "Pergilah dan beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kapan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya. Kepada mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu, dan hantu juga tidak makan, sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan, lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas, katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan, biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. "Inilah yang aku ingin kalian lakukan," katanya. "Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan, lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian." Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. "Yesus telah kembali ke surga," kata mereka. "Ia akan datang lagi dengan cara yang sama." Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk
Pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas. Kakak menggunakan kertas bekas ya. Kalian boleh kok gunakan kertas bekas juga. Kemudian gunting. Nah, nanti kita ada kegiatan menggunting juga. Ingat ya, menggunakan gunting harus hati-hati. Lalu kakak menghiasnya dengan krayon warna. Kalian boleh menghias menggunakan benda yang lain ya. Halo adik-adik, hari ini Kak Yohana mau mengajarkan kita sebuah aktivitas, yaitu kita membuat salib tanpa perlu menggunakan perinan pola salib ya. Perhatikan caranya ya. Ya, pertama-tama kita siapkan kertasnya. Lalu kita lipat kertasnya. Oke, kita tekan bagian lipatannya. Kita buat lurus dan rapi. Nah, tidak usah sampai ujung ya lipatnya ya. Tuh, masih sisakan sedikit bagian dari kertas itu. Kemudian kita lipat lagi bagian atas kertasnya. Kita buat seperti membentuk atap rumah ya. Oke. Supaya lebih memperjelas lipatannya, jangan lupa kita tekan ya kertasnya. Ya, dan setelah kita tekan hasilnya adalah seperti ini ya, lihat. Setelah itu kita lipat, kita ambil dari titik tengah kertasnya ya. Oke, setelah itu kita tekan-tekan supaya garisnya kelihatan. Setelah itu kita lipat kembali ya, ambil 1/4 dari bagian kertas itu. Oke, kita lipat. Jangan lupa ditekan ya kertasnya. Oke, sehingga kertasnya nanti memiliki bentuk seperti ini. Setelah kita lipat, kita buka. Nah, ada garisnya kan? Setelah itu kita gunting kertasnya mengikuti garis yang telah terbentuk di kertas tersebut. Kita gunting lurus ya. Perhatikan baik-baik. Setelah terpotong, kita buka kertasnya satu persatu ya, bukanya. Dan kita lihat, tada, berbentuk seperti salib. Nah, supaya lebih bagus boleh kita hias. Kakak hiasnya pakai krayon warna ya. Kalian boleh coba hias menggunakan benda-benda lain, oke? Selesai, kakak sekarang sudah punya 2 salib. Terima kasih adik-adik sudah mau menonton ya. Hai adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kalian lipat tangan dan tutup mata. Nanti kakak Lucy yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami telah beribadah bersama-sama untuk merayakan Paskah kami hari ini. Kiranya Kau berkati kami semua ya Tuhan. Kau berkati juga teman-teman kami. Kau berkati juga tenaga medis ya Tuhan. Dan juga pulihkan dunia ini sehingga kami dapat bersama-sama kembali bersekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.